Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih muter-muter aja ini. Berhenti. Ya, ini apa sih? Ya, ini adalah sebuah buku yang merupakan intisari dari pesan yang ingin disampaikan dalam channel Hikmah Sederhana. Buku ini karya seorang Dwi Suwiknyo. Judulnya yaitu Menjadi Pribadi yang Selalu Beruntung, la'allakum tuflihun. Tidak hanya dihormati penduduk bumi, tetapi juga disegani penduduk langit. Bagaimana isinya? Ayo, mari kita sama-sama saksikan, kita sama-sama bedah dan sama-sama ambil pelajaran. Iya. Kisah pertama dari buku ini berjudul Buka Hatimu. Sebentar lagi matahari akan tenggelam di ujung barat. Tetapi seorang laki-laki berkacamata hitam dan mengenakan tongkat itu belum berhasil menyeberang jalan. Karena merasa kasihan, seorang pengemudi meminggirkan mobilnya. Ia pun keluar lalu menghampiri lelaki buta itu. "Boleh saya membantumu?" Pengemudi itu menawarkan bantuan. Lelaki buta itu tersenyum. "Anda baik sekali." Mereka pun berjalan menyeberangi jalan raya itu. Berhasil. Kini mereka sudah berada di seberang jalan. Langit kini sudah mulai gelap. Kata pengemudi itu menawarkan, "Bolehkah saya mengantarkanmu ke rumah?" "Terima kasih sekali." Si buta membungkukkan badannya. "Tidak perlu. Anda sudah baik meluangkan waktu untuk menyeberangkan saya tadi. Itu sudah lebih dari cukup." Si pengemudi terdiam sejenak, lalu berkata lagi, "Baiklah, aku hanya merasa kasihan padaku," potong si buta. Tidak ada kata-kata lagi. Si pengemudi hanya menganggukkan kepala. Di luar dugaan, si buta justru berkata, "Saya tidak sedih hanya karena kedua mata saya buta. Justru kebutaan ini membawa kebaikan." "Kebaikan?" "Ya, tentu saja," jelas lelaki buta itu. "Karena saya buta, Anda pun mendapatkan kebaikan dengan menolong saya. Saya bersyukur atas kebutaan ini." "Oh, bersyukur? Bagaimana bisa?" Si buta tersenyum. "Ya, karena dengan butanya kedua mata saya ini, maka nanti di hari hisab, di hari pembalasan kelak, tidak ada yang dihisab di kedua mata ini. Sebab saya tidak bisa melihat apapun, saya tidak bisa dihisab. Tidak ada yang bisa dihisab. Itu akan meringankan hisab saya." Allahu Akbar. Tidak ada yang buruk atas apapun yang telah ditetapkan Allah. Satu kisah itu semoga membuka mata hati kita betapa ketika Allah menghilangkan satu nikmatnya, maka Ia pun menghadirkan nikmat setelahnya. Tapi seringkali apa yang tampak baik menurut Allah terlihat buruk di mata kita. Lagi-lagi mata kita yang sempurna ini justru gagal menangkap kode-kode dari Allah itu. Kita pun belum mau berpikir lebih dalam atau deep thinking lagi. Jadi tidak ada nikmat yang benar-benar diambil oleh Allah. Justru Allah yang Maha Kuasa yang memberi nikmat-nikmat itu kepada kita. Sangat keterlaluan kalau ada orang yang bilang Allah tidak adil.
kita mesti malu pada lelaki buta itu yang tidak bisa melihat berbagai kemaksiatan ini dan itu. Justru ia berbahagia, justru ia bersyukur, justru ia bangga, sebab kedua matanya tidak akan dihisap. Sebaliknya, seharusnya kita mengasihani diri kita yang memiliki mata yang sehat, tetapi tidak digunakan dalam jalan kebaikan. Betapa beratnya hisab kita kelak. Astagfirullah. Semoga dengan begitu terbukalah mata hati kita, mata hati yang bisa meluruskan berbagai hal yang bisa mengelabui kedua mata kita. Amin. Inspirasi hati. Seharusnya kebersihan hati kita bisa menangkap kebesaran Allah dalam bentuk tanda-tanda kebesarannya. Hanya saja memang keterbatasan indera kita justru menutupi kebesarannya itu, atau barangkali nafsu kita yang menutupi akal sehat dan jernihnya hati kita. Nah, cukup sekian dulu ya cerita atau kisah kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya dalam buku Menjadi Pribadi yang Selalu Beruntung minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.